Halo anak-anak, selamat bertemu lagi di kelas matematika. Hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linier satu variabel yang merupakan lanjutan dari materi persamaan linier satu variabel. Apa yang akan kita pelajari yaitu pengertian dan menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel, ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dari pertidaksamaan linier satu variabel, yaitu kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda kurang dari, ya, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Jadi tanda hubungnya bukan sama dengan seperti persamaan linier, tapi tanda hubungnya adalah kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Contohnya, 1 adalah X ditambah 3 lebih dari 5, di mana X adalah anggota bilangan bulat. Contoh yang kedua, 2X dikurangi 7 kurang dari 5, dengan X adalah bilangan bulat. Contoh yang ketiga, min 3X tambah 1 lebih besar sama dengan 10, di mana X adalah anggota bilangan real. Contoh yang keempat, 2 kali X dikurangi 3 kurang dari sama dengan X dikurangi 2, di mana X adalah bilangan real. Ini adalah beberapa contoh dari pertidaksamaan linier satu variabel. Sekarang mari kita belajar bagaimana cara menyelesaikannya. Arti menyelesaikan adalah menentukan nilai X sehingga kalimat menjadi bernilai benar. Cara menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel adalah dengan cara menambah, mengurang, mengali, membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Jadi tidak ada bedanya dengan persamaan linier satu variabel. Namun, perlu diperhatikan yang pertama, jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, maka tidak mengubah tanda pertidaksamaan. Yang kedua, jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif, ya, maka tidak mengubah tanda pertidaksamaan. Saya tambah ya, ini bilangan positifnya harus sama. Ya, kalau dikali 5, maka ruas berikutnya juga dikali 5. Terus yang ketiga, jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka akan mengubah tanda pertidaksamaan, ya. Jadi ketentuan-ketentuan ini diperhatikan supaya selesaiannya adalah penyelesaian yang benar. Supaya lebih jelas, kita lihat atau ikuti penjelasan berikut ini, ya. Min 3 kurang dari 5. Kalimat ini bernilai benar atau salah? Tentu saja benar, ya. Kemudian, jika min 3 ini atau ruas kiri saya tambah dengan 4 dan ruas kanan juga ditambah dengan yang sama yaitu 4, maka hasilnya 1 kurang dari 9. Ini kalimat yang benar atau kalimat yang salah? Kalimat yang benar, ya. Ini maksudnya bahwa jika kedua ruas ditambah dengan bilangan yang sama, maka dia tidak merubah nilai kebenaran, ya, atau tanda pertidaksamaannya sama. Ini juga berlaku apabila kedua ruas dikurangi dengan bilangan yang sama. Nah, sekarang kita memberi contoh atau membuat contoh jika dikalikan dengan bilangan positif. Kedua ruas dikalikan dengan bilangan positif. Ruas kiri min 3 kali 7. Ruas kanan 5 kali 7. Ruas kiri hasilnya min 21, ruas kanan hasilnya 35. Kalimat min 21 kurang dari 35 benar atau salah? Tentu saja benar.
ya. Ini tadi maksud penjelasan sebelumnya, bahwa jika pertidaksamaan itu ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, maka tandanya tidak berubah. Demikian pula apabila dikali atau nanti dibagi dengan bilangan positif, maka tanda pertidaksamaannya juga akan tetap. Ya, lain halnya dengan contoh berikut ini. Jika kedua ruas ini dikalikan dengan bilangan negatif, jadi pengalinya 4. Ruas kiri dikalikan min 4, ruas kanan juga dikalikan min 4. Sehingga ruas kiri hasilnya 12, ruas kanan hasilnya min 20. Menghasilkan sebuah kalimat 12 kurang dari min 20. Benar apa salah? Tentu saja salah, ya. Bilangan positif tidak pernah lebih kecil dari bilangan negatif. Nah, ini yang dimaksud dengan penjelasan yang ketiga tadi, ya. Lalu supaya nilai kebenarannya ini tidak berubah, apa yang harus dilakukan? Nah, ternyata seperti ini. Jika dikalikan dengan bilangan negatif yang sama, ya, jika dikalikan dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda pertidaksamaan akan berubah. Yang semula itu kurang dari menjadi lebih dari, ya. Jadi kalimatnya menjadi 12 lebih besar dari min 20. Nah, ini baru benar, ya. Itu maksudnya. Nah, ini juga berlaku apabila dibagi, ya. Seandainya dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya pun juga akan berubah. Oke, supaya kalian lebih paham, kita terapkan pada contoh berikut. Tentukan nilai X pada pertidaksamaan X ditambah 3 lebih besar dari 5. X adalah bilangan bulat, ya. Jadi X ini konteksnya bilangan bulat. Masih ingat ya, bilangan bulat itu yang bagaimana? Nah, langkah menjawab atau langkah menyelesaikannya, kedua ruas kita tambah, kita kurangi, atau kita bagi, kita kali dengan bilangan yang sama, ya, sama persis dengan persamaan linier satu variabel. Nah, supaya di ruas kiri ini kita hanya menyisakan X, maka plus 3 ini harus kita hilangkan dengan cara mengurangi dengan 3. Kalau ruas kiri dikurangi 3, maka ruas kanan pun juga harus dikurangi 3. Sehingga ruas kiri itu X, ruas kanannya 2. Ya. Jadi X lebih besar dari 2. Nah, X tadi konteksnya apa? Bilangan bulat. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah bilangan bulat yang lebih besar dari 2. Siapa dia? Pinter 3. Ada lagi? 4. Ada lagi? 5. Oh, banyak sekali ya. Dan caranya menulis kalau penyelesaiannya lebih dari 1 bagaimana? Begini cara menulisnya, ya. Himpunan penyelesaiannya adalah kita mulai dari 3, ya, karena yang diminta lebih dari 2. Kita mulai dari 3, 4, 5, 6. Sebetulnya ini kan banyak sekali. Karena banyak, kita tidak perlu menyebutkan semuanya. Kita sebutkan beberapa, kemudian yang lainnya kita tuliskan dengan 3 titik. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Tentukan nilai X pada pertidaksamaan 2x min 7 kurang dari 5. X adalah bilangan bulat, ya. Langkah penyelesaiannya sama. Supaya di ruas kiri menyisakan X saja, maka min 7 harus dihilangkan dengan cara menambah dengan 7. Kalau ruas kiri ditambah 7, ruas kanan pun juga harus ditambah 7. Sehingga ruas kirinya 2x, ruas kanannya 12. Nah, supaya ruas kiri ini menjadi X saja, bukan 2x, apa yang dilakukan? Yaitu dengan membagi, ya, dibagi 2. Ruas kiri dibagi 2, maka ruas kanan dibagi 2. Ingat anak-anak ya, ketika pertidaksamaan dibagi dengan bilangan positif yang sama, ya. Jadi dalam hal ini dibagi 2,
2 itu positif, maka tanda pertidaksamaannya tetap, ya. Dari kurang dari tetap menjadi kurang dari. Jadi tidak ada perubahan. Sehingga hasil akhirnya adalah X kurang dari 6. Dan X apa? X itu tadi, X itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat yang kurang dari 6 siapa yo? Ya, banyak juga ya. Nah, oh ini ada kesalahan ya. Harusnya 6-nya tidak ikut. Jadi berapa? 5, 4, 3, dan seterusnya ya. 5, 4, 3, dan seterusnya ya. Jadi diralat 6-nya tidak ikut menjadi penyelesaian. Berikutnya, contoh yang ketiga. Tentukan nilai X pada pertidaksamaan min 3X tambah 1 lebih besar sama dengan 10 X bilangan real. Ya, ada perbedaan dengan contoh sebelumnya. Contoh sebelumnya X-nya bilangan bulat, yang ini adalah bilangan real. Masih ingat ya? Bilangan real itu apa? Yaitu bilangan yang anggotanya bilangan bulat, bilangan pecahan, ya, atau bilangan desimal dan seterusnya. Langkahnya sama. Ya, ruas kiri kita kurangi dengan 1, ya, supaya satunya ini hilang. Ruas kanan juga harus dikurangi dengan 1. Sehingga ruas kirinya min 3X, ruas kanannya 9. Nah, hati-hati ya. Supaya jadi X, maka ruas kiri dibagi min 3, ruas kanan dibagi min 3. Nah, perhatikan anak-anak ya. Pembaginya adalah bilangan negatif. Kalau pembaginya adalah bilangan negatif, dikatakan tadi pada persyaratannya, ini akan merubah tanda pertidaksamaan dari lebih besar sama dengan menjadi apa? Kurang dari sama dengan, ya. Jadi dari lebih besar sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Paham ya? Jadi X kurang dari sama dengan min 3, ya. Kemudian kalau kita tulis himpunan penyelesaiannya bagaimana? Ya, karena bilangan real yang kurang dari min 3 itu banyak sekali. Bukan hanya min 2, min 1, tapi juga mencakup bilangan-bilangan desimal, ya, bilangan pecahan. Nah, kalau ada demikian, di mana X-nya bilangan real, cara menulis himpunan penyelesaiannya sebagai berikut. Himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan min 3, X adalah bilangan real. Ya, jadi tidak perlu ditulis anggota-anggotanya. Nah, ini juga bisa kita nyatakan dengan garis bilangan, ya, dalam garis bilangan, ya. Bagaimana menyebutkan himpunan penyelesaian itu pada garis bilangan? Perhatikan. Kita tandai dulu batasnya, yaitu min 3. Min 3, ya. Min 3 kita tandai dan lingkarannya ini penuh. Kenapa? Ini memuat tanda sama dengan. Seandainya tidak ada tanda sama dengannya, ini berlubang, ya, bolong. Lalu X kurang dari min 3. Kurang dari min 3 itu daerahnya yang sebelah mana? Sebelah kanan apa sebelah kiri? Ya, tepat sekali, yaitu sebelah kiri. Maka kita buat gambarnya seperti ini. Jadi semua bilangan yang ada di sebelah kiri min 3 itu adalah penyelesaiannya. Ya, tidak perlu kita sebutkan satu persatu. Di sini banyak sekali bilangannya. Oke, gitu ya. Terakhir. Ya, terakhir. Tentukan nilai X pada pertidaksamaan 2 kali X dikurangi 3 lebih besar dari X min 2, X bilangan real, ya. Ini X bilangan real. Langkah menjawabnya, pertama, anak-anak, seperti persamaan linear ya, kurungnya dibuka dulu. 2X ini berasal dari 2 kali X, min 6 ini berasal dari 2 kali min 3. Ya, ruas kanannya tetap. Setelah itu, min 6 ini harus kita hilangkan dengan cara menjumlah ruas kiri dengan 6. Maka ruas kanan pun juga harus diberi perlakuan yang sama. Sehingga ruas kirinya 2X,
ruas kanannya X ditambah 4. Ditambah 4 berasal dari mana? Negatif 2 ditambah 6. Lalu berikutnya, ternyata variabel, suku yang memuat variabel masih ada di dua ruas yang berbeda. Harus dijadikan satu. Ya. Maka X yang ada di ruas kiri ini harus kita hilangkan. Caranya dengan mengurangi dengan X ya. Kalau ruas kiri dikurangi X, ruas kanan juga dikurangi X. 2X dikurangi X apa? X ya. Jadi X ruas kanannya X dengan X kan habis ya karena dikurangi, berarti X-nya lebih dari 4. Karena ini bilangan real, untuk menyatakan himpunannya tidak perlu disebut satu-satu ya. Cukup ditulis X sedemikian hingga X lebih dari 4, X-nya adalah bilangan real. Kalau kita tulis dalam garis bilangan seperti tadi, buat dulu garis bilangan. Kita tandai batasnya 4 ya, kita tandai. Nah, ada bedanya. Sekarang lingkarannya ini berlubang, tidak penuh. Kenapa? Ini membedakan dengan yang tadi ya. Kenapa ini berlubang? Ini adalah simbol ketika 4 itu tidak menjadi jawaban. Ya, hanya batas saja. Batasnya 4, tapi 4 bukan penyelesaiannya ya. Yang merupakan penyelesaiannya adalah yang lebih dari 4. Yang lebih dari 4 itu di kiri atau di kanan? Di kanan kan ya. Berarti gambarnya seperti ini. Nah, semua bilangan yang di sebelah kanannya 4 itu adalah penyelesaian dari nomor 3. Bagaimana anak-anak ya? Mudah kan? Oke, kalau kalian belum paham, silahkan ulangi lagi untuk menyimak video ini. Terima kasih, Tuhan berkati.